الجرى من مقلة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita dengan bulan suci Ramadan, sehingga Allah sampaikan umur kita di tanggal 23 Ramadan. Mudah-mudahan 23 yang berlalu Allah Ta'ala berikan semua kemuliaannya kepada kita. Tidak ada amal soleh, puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah dan amal baik yang lainnya kecuali Allah terima semuanya di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan yang sisa dari bulan suci Ramadan tinggal 7 hari lagi, mudah-mudahan kita bisa lebih semangat dan mendapatkan kemuliaan. Amin Allahumma amin. Orang yang pandai adalah orang yang membuat akhirnya baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu harus lebih baik dari yang pertama. Awal Ramadan semangat, 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua harus lebih semangat. Terlebih 10 hari terakhir harus lebih semangat. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah di bulan Ramadan, ibadahnya itu lebih semangat daripada bulan yang lainnya. Tetapi kalau sudah masuk di 10 bulan terakhir, beliau lebih semangat lagi daripada 10 yang berlalu dan 10 yang pertama. Lebih semangat lagi. Sampai dikatakan beliau itu kencangkan sarungnya. Kemudian dibangunkan keluarga, anak, istri-istrinya dibangunkan. Terus hidupkan sepanjang malam 10 hari terakhir sampai malam Idul Fitri. Bukan seperti kita 10 Ramadan terakhir yang dipikirkan, aduh kelambina anak kita ada, sarung kita beleh, bermececen kita ada ya. Padahal kalau kita tahu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id lima ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya dia yang punya baju baru, sarung baru, sendal baru, kendaraan baru. Lah, itu bukan arti hari raya sesungguhnya. Tapi apa hari raya sebenarnya? Liman ta'atuhu tazid. Hari
untuk orang yang bertambah ketakwaannya. Bahkan kata Imam Ali bin Abi Thalib, kullu yaumin ma la na'sillaha fahuwa lana'id. Setiap hari yang hari itu saya tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berbuat dosa kepada Allah, tidak melanggar aturan Allah, bagi saya itu hari raya. Hari raya kalau kita bisa nggak maksiat kepada Allah. Bukan pakaian bagus, bukan sarung bagus lah, itu bukan arti hari raya sesungguhnya. Ramadan sudah ada di ujung mata. Sedangkan pertanyaannya, mungkinkah kita sampai lagi ke Ramadan yang akan datang? Siapa yang berani menjamin kita bahwa kita Ramadan tahun depan masih bisa duduk di tempat ini? Siapa yang ada menjamin kita Ramadan yang akan datang kita masih hidup di alam dunia ini? Maka dikatakan kerugian yang hakiki. Orang yang merugi itu kalau orang yang terhalang dari kebaikan. Siapa orang yang merugi? Orang yang terhalang dari perbuatan soleh, yang nggak bisa beramal soleh. Kita tahu waktu sholat witir dari sudah isya sampai mendekati subuh, kita nggak mampu ngerjakan walaupun 1 rakaat, padahal waktunya cuma 3 menit. Kita tahu waktu sholat duha dari setelah terbit matahari sampai mendekati zuhur 6 jaman, tapi kita nggak sempat meluangkan waktu 5 menit untuk sholat duha 2 rakaat. Kita tahu 1 hari 1 malam 24 jam, tapi kita nggak sempat mengambil waktu sedikit untuk membaca Al-Quran walaupun 1 juz. Kita tahu sepanjang hari kita, pekerjaan kita, amal-amal apapun yang kita kerjakan setiap hari bisa digunakan untuk bersolawat, tapi kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang rugi, orang yang terhalang dari berbuat kebaikan. Kita tahu, kita sempat untuk duduk menghadiri kajian subuh seperti ini, tapi kita enggan mendatanginya. Kita malas mendatangi, kita lebih milih kasur kita atau dunia kita, padahal Ramadan akan segera berlalu. Sedangkan waktu-waktu kita berlalu seperti ini. Umur semakin berkurang, ajal semakin mendekat. Inilah yang kita lakukan hari demi hari. Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan kita terus seperti ini? Sedangkan orang soleh nangis bulan Ramadan sampai buat qasidah muwadda' muwadda' ya Ramadan, selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Untuk orang yang biasa-biasa saja, Ramadan masih ada tahun depan. Orang beriman pandangannya amal soleh serius, tapi kalau orang munafik males. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahmat kita seperti ini nih, kalau Ramadan apa sih yang kita cari kalau bukan ridho dan rahmat Allah? Apa yang kita cari? Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa menikmati 1 tetes air di alam semesta ini. Dulu pertemuan yang beberapa bulan yang lalu pernah kita bahas rahmat Allah Ta'ala ada 2, ada umum, ada khusus. Umum, dia beriman, tidak beriman, bahkan makhluk pun, hewan pun dikasih oleh Allah Ta'ala. Tapi khusus, rahmat Allah yang khusus tidak diberikan kecuali orang yang senang mendatangi majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekhususan rahmat dari Allah. Amin Allahumma amin. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitab hikamnya, rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Rahmat itu ada 2. Rahmat itu dalam kitab hikam ada 2. Satu ada wal fallati tadlubuka, rahmat yang mencarimu adalah rahmatul hidayah bil bayan. Rahmat hidayah dengan penjelasan-penjelasan. Seperti apa?
wa li ajliha kana irsalur rasul wa inzalul kutub. Seperti Allah Ta'ala turunkan para nabi dan diturunkannya kitab-kitab Allah Ta'ala seperti Al-Quran. Itu apa? Itu rahmat hidayah. Kalau kita mengikuti itu, kita akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita pegang Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita pegang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau kita dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan walinya Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadisnya, kita akan dapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang mau taat sama Allah, taat sama nabinya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Orang beruntung bukan banyak sawahnya, orang beruntung bukan besar rumahnya, orang beruntung bukan banyak mobilnya, orang beruntung bukan pangkat tinggi, bukan tinggi pangkatnya atau duitnya banyak. Nah, bukan itu yang beruntung. Tapi orang yang beruntung ketika hidupnya dia bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan rahmat yang kedua, kata Imam Abdullah Al-Haddad, wallati tatlubuha, jenis rahmat yang kedua yang kamu harus cari, yang kita harus usahakan, apa itu? Hiyal jannah. Itulah surga. Itulah surga. Mudah-mudahan kita ahli surga semua. 10 terakhir dari bulan Ramadan itu adalah itqum minan nar, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 pertama rahmat Allah begitu hebat. 10 kedua dari bulan Ramadan ampunan Allah begitu dahsyat. 10 terakhir sekarang 10 terakhir itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita mungkin ahli neraka, mungkin istri kita ahli neraka, mungkin anak-anak kita calon penghuni neraka, mungkin keluarga kita ahli neraka, tapi dia pandai memanfaatkan akhir bulan suci Ramadan, maka akan dibebaskan dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita golongan yang dibebaskan dari api neraka. Rahmat yang dicari adalah surga. Bagaimana caranya? Tas'alaha bil amali shalih wa ala qanunil ilmi an-nafi. Kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga dengan amal soleh yang didasari oleh undang-undang ilmu yang bermanfaat. Salah satu bentuk kita mendapatkan surga seperti pagi ini. Oh, pahalanya beda ini, Pak. Bulan Ramadan mau ngaji pun berlipat-lipat kali ganda. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan disia-siakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, nikmatani, ada 2 nikmat, makbulun fihima katsirum minan nas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada 2 nikmat yang dengan 2 nikmat ini orang banyak tertipu dia dengan 2 nikmat ini. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, as-sihhatu, kesehatan. Dia punya sehat gak digunakan untuk takwa. Dia punya sehat gak digunakan untuk taat. Dia punya sehat digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Disia-siakan kesehatannya. Baru kalau datang sakit, ngelihat orang berangkat ke pengajian, berangkat sholat ke masjid, berangkat Jumatan, berangkat kedatang orang saleh, keretak dalam hatinya. Coba kalau saya sehat, kan bisa seperti itu. Padahal kesehatannya sudah habis. Nikmat yang tertipu pertama banyak orang alami adalah kesehatan. Yang kedua, al-faraq, waktu yang kosong, waktu yang luang. Waktu yang luang. Kita punya waktu tidak digunakan kesempatan kita untuk beribadah, untuk baca Al-Quran, zikir, tapi kita sedikit waktu bersungguh-sungguh untuk dunia. Bagaimana caranya dapat, tapi lupa
untuk akhirat kita. Ini dua nikmat. La ya'rifu qadraha, la ya'riful hayat qadraha illa ba'dal maut. Begitulah keadaan orang yang tidak tahu nilainya kehidupan setelah dia mati. Kecuali setelah dia mati baru tahu, nilai kehidupan mahal. Sekarang orang yang menangis di bulan suci Ramadan, dia bisa bahagia selamanya nanti di akhirat. Tapi kalau tertawa menyepelekan bulan suci Ramadan, dia bisa menangis selamanya. Ramadan pergi meninggalkan kita. 7 hari ini bukan waktu yang lama, singkat. Kita belum tentu nyampe ke Lebaran. Kita belum tentu nyampe ke Lebaran. Waktu kita itu antara sholat ke sholat. Subuh sekarang ini, kalau nggak dicabut antara subuh ke zuhur nanti, mungkin kita dicabut zuhur ke asar. Kalau bukan dicabut di antara itu, mungkin kita akan dicabut oleh Allah Ta'ala antara asar ke maghrib. Kalau bukan asar ke maghrib, mungkin kita dicabut maghrib dan isya. Kalau tidak itu, mungkin isya ke subuh. Terus berlalu setiap hari itu, kematian mengintai kita. Sedangkan Ramadan juga semakin waktu semakin akan berlalu dari kita. Ya Allah, amal kita sedikit, tadarus kita sedikit, salat kita masih enggak khusyuk, Al-Quran kita sedikit, tapi Ramadan sama berlalu. Mudah-mudahan yang sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Lebaran, bisa menghidupkan akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan Allah sampaikan umur kita ke Ramadan yang akan datang, yang akan datang terus dalam keadaan lebih baik, taat, sehat walafiat, murah rezekinya. Mudah-mudahan Allah terima segala amal baik kita di bulan suci Ramadan. Iktikaf kita, zikir kita, salawat kita, Al-Quran kita, puasa kita, tarawih kita, witir kita, semua amal ibadah kita Allah terima dan jadikan sebab rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bahagia dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak kita jadikan anak soleh solehah, rumah tangga kita rumah tangga yang barokah, rezeki kita rezeki yang barokah, umur kita umur yang barokah, usaha-usaha kita usaha yang barokah. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan nanti ketika datang ajal kita, mungkin sebentar lagi, mungkin nanti, mungkin besok dan seterusnya, mudah-mudahan Allah indahkan kematian kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah, salamullah